Om Swastiastu. Hai semuanya, kami dari kelompok 3 kelas 9J SMP Negeri 1 Denpasar. Kali ini kami akan mempresentasikan materi IPS bab 3 khususnya pada subbab D pada poin 33 yang membahas mengenai pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Saya ucapkan terima kasih kepada guru pembimbing yang amat kami hormati, Ibu Dr. Putu Eka Juliana Jaya, SE MSI. Nah, sebelum kita lanjut ke materi poin 33, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Saya, Putu Adriana Aprilia Sukmaning Priti, nomor absen 36 selaku ketua kelompok. Wakil ketua kelompok, Ana Agung Rapadi Pasunjaya, nomor absen 2. Anggota 1, Ida Ayu Praba Maheswari, nomor absen 18. Dan anggota 2, Nyoman Gede Dimas Dambava, nomor absen 32. Nah, pada poin 33 ini kita akan membahas mengenai pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Nah, kalian sudah tahu belum apa yang dimaksud dengan keunggulan ekonomi? Keunggulan ekonomi adalah suatu kelebihan atau spesialisasi yang kita miliki dari suatu barang. Produk unggulan itu dapat diandalkan di perdagangan internasional. Dengan adanya spesialisasi, pertukaran barang atau jasa antar negara juga bisa lebih saling menguntungkan. Keunggulan-keunggulan itu disebabkan oleh perbedaan sumber daya alam dan manusia dari masing-masing negara. Nah, itu berarti di setiap negara sebaiknya memiliki spesialisasi di produksi barang tertentu. Contoh pusat-pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia, yang pertama Batik Indonesia, yang kedua PT Freeport Indonesia, dan yang ketiga perusahaan tambang minyak negara. Nah, lalu apa saja pengaruh yang akan ditimbulkan akibat adanya pusat-pusat keunggulan ekonomi tersebut? Simaklah materi berikut ini agar kalian tahu jawabannya. Migrasi penduduk. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Perpindahan ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya alasan ekonomi. Keberadaan pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia dapat berpengaruh terhadap migrasi penduduk. Penduduk akan melakukan perpindahan ke wilayah yang mendekati pusat keunggulan tersebut. Contohnya, usai PT Freeport beroperasi, wilayah Timika yang dulunya hutan belantara kini mengalami peningkatan jumlah penduduk dan menjadi kota Timika. Transportasi. Keberadaan pusat keunggulan ekonomi juga membawa pengaruh besar dalam bidang transportasi, sebab mobilitas penduduk dalam suatu negara atau antar negara tidak dapat dilakukan tanpa ada sarana transportasi yang memadai. Karena itu, pemerintah membangun sarana dan prasarana infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara, kapal laut, serta pesawat agar kegiatan interaksi sosial ekonomi dapat berjalan lancar. Ketiga, lembaga sosial ekonomi. Keberadaan pusat keunggulan ekonomi akan memunculkan lembaga-lembaga sosial ekonomi yang mengatur tata hubungan antar individu dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Lembaga ini mempunyai peran penting dalam mengatur kegiatan ekonomi agar kebutuhan masyarakat terpenuhi. Yang keempat, pendidikan. Pendidikan merupakan bagian terpenting dari pembangunan nasional. Keberadaan pusat-pusat keunggulan ekonomi jelas membutuhkan sumber daya manusia yang ahli dan terampil. Setiap negara berusaha meningkatkan kualitas pendidikan agar menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat internasional. Karena itu, pemerintah akan menyediakan sarana pendidikan yang baik untuk melahirkan generasi muda ahli dan terampil yang bisa berguna mengembangkan pusat-pusat keunggulan ekonomi. Yang kelima, pekerjaan. Dengan tumbuhnya pusat-pusat keunggulan ekonomi, maka berdampak bertambahnya produksi barang dalam negeri meningkat apabila pusat keunggulan tersebut mampu menarik minat pasar luar negeri. Kenaikan jumlah produksi tersebut berakibat pada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja, sehingga akan memperluas lapangan pekerjaan.
Sebagai contoh, kebijakan Freeport adalah untuk memberikan kesempatan bekerja yang sama kepada seluruh masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya kami akan memberi tips-tips yang bisa kalian lakukan agar terhindar dari virus COVID-19. Rajin mencuci tangan dan selalu membawa hand sanitizer, selalu menggunakan masker saat bepergian, menjaga jarak dengan orang lain, dan selalu menjaga kesehatan imun tubuh. Jadi, kesimpulan pada poin 33 ini adalah keunggulan ekonomi suatu negara disebabkan oleh perbedaan sumber daya alam dan manusia dari masing-masing negara. Pusat keunggulan ekonomi di Indonesia berpengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan. Pengaruhnya yaitu migrasi penduduk, bidang transportasi, adanya lembaga sosial ekonomi, bidang pendidikan, dan juga pada bidang pekerjaan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai poin 33 ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon dimaklumi. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.